Hola Mina, pernahkah kalian bertanya-tanya atau setidaknya menyadari kenapa dulu pedang-pedang Lich terlihat seperti pedang sihir biasa yang terbuat dari mana? Tapi, kenapa sekarang pedang-pedang itu justru berubah menjadi pedang fisik yang nyata seperti yang digunakan Asta saat ini? Apakah mungkin sihir pedang milik Lich punya kemampuan untuk mengubah pedang sihir menjadi pedang fisik? Atau ada hal lain yang menyebabkan perubahan besar itu? Oke, tanpa lama-lama, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Let's go! Jika kita perhatikan dengan baik, ada detail kecil tentang pedang Lich yang sering terlewatkan oleh para penggemar. Dalam salah satu momen, kita diperlihatkan Lich dari belakang, sedang memegang dua buah pedang sekaligus. Tangan kanannya memegang Demon Slayer, dan tangan kirinya memegang Demon Dweller. Sekilas memang terlihat sama seperti pedang yang sekarang Asta gunakan. Tapi jika kita perhatikan lebih teliti lagi, ternyata ada satu perbedaan besar. Pedang Lich pada masa itu bukanlah pedang fisik yang nyata, melainkan pedang yang sepenuhnya terbuat dari mana murni. Hal itu bisa kita lihat jelas dari wujudnya yang tembus pandang, mirip dengan senjata-senjata sihir, hasil mantra sihir penciptaan. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan besar. Jika pedang Lich dulu hanyalah hasil sihir, bagaimana mungkin sekarang pedang-pedang itu masih ada dan bahkan berubah menjadi pedang fisik permanen yang bisa dipegang oleh semua orang dan sekarang digunakan oleh Asta? Padahal kita tahu bahwa sebuah sihir dengan atribut sihir apapun itu akan langsung menghilang ketika penggunanya menonaktifkan sihir itu. Apalagi Lich kita tahu tewas dalam tragedi pemusnahan ras elf yang secara otomatis akan menonaktifkan mantra sihir pedangnya dan membuat pedang-pedangnya yang terbuat dari sihir itu menghilang selamanya. Lalu kenapa pedang-pedang itu bertahan hingga 500 tahun dan bahkan berubah wujud menjadi nyata? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu sihir pedang. Lich diketahui memiliki atribut sihir pedang. Sederhananya, atribut sihir ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan berbagai macam pedang dengan sebagian besar mantranya berbasis serangan berupa tebasan mana yang dihasilkan dari pedang itu, seperti mantra sihir Origin Flash. Fakta ini membuktikan bahwa pedang-pedang milik Lich itu memang berasal dari sihirnya sejak awal dan bukan sesuatu yang terbuat dari benda fisik seperti logam atau besi yang ditempa seseorang kemudian digunakan oleh Lich lalu dikombinasikan dengan sihir pedangnya. Kita pun bisa membandingkannya dengan 4 senjata roh sihir angin milik Yuno. Senjata-senjata itu bukan logam nyata, melainkan konstruksi dari mana yang dipadatkan. Nah, jika kalian perhatikan, pedang Lich memiliki karakteristik yang sangat mirip, yaitu transparan, bercahaya, dan jelas bukan logam fisik. Jadi dengan ini bisa dibuktikan bahwa adegan saat Lich memegang pedang Demon Dweller dan Demon Slayer itu adalah pedang sihir dan bukan benda nyata, karena itu mirip seperti 4 senjata roh sihir angin milik Yuno. Lalu kembali lagi ke pertanyaan, apa yang membuat pedang-pedang itu kini bisa berubah menjadi pedang fisik di tangan Asta? Jawabannya berkaitan dengan tragedi yang menimpa bangsa Elf 500 tahun lebih yang lalu. Saat itu para bangsawan korup kerajaan Clover membuat strategi licik dengan menggunakan alat sihir ciptaan Lumiere untuk menyerang bangsa Elf dan mengambil keuntungan dari mereka. Hal ini pun tidak luput dari Zagreed yang menjadi dalang utama dalam tragedi itu. Dia melakukan itu semua untuk membuat Lich masuk ke dalam keputusasaan, lalu merebut tubuhnya dan membuat Grimoire berdaun 4 milik Lich berubah menjadi Grimoire berdaun 5. Jika itu tercapai, Zagreed bisa bermanifestasi sepenuhnya ke dunia fisik dengan sebuah Grimoire di tangannya yang akan memperkuat sihirnya. Nah, ketika Lich kehilangan kendali, Grimoire-nya memang menjadi Grimoire berdaun 5, tapi dia mengaktifkan sihir terlarang menggunakan batu sihir yang membuatnya menjadi iblis kuno. Sehingga hal itu mencegah Zagreed untuk bisa menguasai tubuhnya. Rencana Zagreed pun saat itu gagal, karena Grimoire berdaun 5 pun berhasil Sekre rebut setelah dia menyegel Zagreed dengan sihir terlarang. Nah, dari tragedi itu kita bisa mengambil beberapa poin, seperti latar waktunya yang lebih dari setengah abad yang lalu. Dan yang paling utama adalah Grimoire berdaun 4 Lich berubah menjadi Grimoire berdaun 5. Dari latar waktu tragedi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Grimoire milik Lich beserta pedang-pedang miliknya yang kini ada di tangan Asta usianya sudah lebih dari setengah abad. Dengan melihat bentuk fisik dari pedang-pedang itu yang kini sudah seperti besi karatan, artinya ada proses penuaan di sana. Ada proses korosi yang terjadi di sana.
Dan jika terjadi proses seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan proses-proses lainnya pun bisa terjadi di dalam Grimoire selama lebih dari setengah abad, termasuk proses berubahnya pedang sihir menjadi pedang fisik. Awalnya pedang-pedang Lich yang kini ada di tangan Asta seperti Demon Slayer, Demon Dweller, dan Demon Destroyer merupakan sebuah mantra sihir dari sihir pedangnya. Artinya mantra-mantra itu sudah tertulis di dalam Grimoire-nya dan terus abadi hingga saat ini. Sehingga ini menjawab pertanyaan kenapa saat Lich mati pedang-pedang sihirnya masih ada. Alasannya karena mantra sihirnya sudah tertulis di dalam Grimoire-nya yang sudah berubah menjadi daun 5 dan tidak melebur walaupun Lich sudah mati. Beda kasus jika Lich mati saat Grimoire-nya masih berdaun 4. Jika seperti itu bisa dipastikan pedang-pedang sihirnya akan ikut melebur bersama Grimoire-nya dan tidak akan memiliki kesempatan untuk dalam tanda kutip berubah menjadi pedang fisik di masa depan. Nah, selain dari waktu yang membuat pedang sihir bisa berubah menjadi pedang fisik, ada kemungkinan juga perubahan bentuk pedang Lich dipengaruhi oleh Grimoire berdaun 4 miliknya, yang berubah menjadi Grimoire berdaun 5. Perubahan ini tidak hanya sebatas bertambahnya daun, tapi juga mempengaruhi isi dari Grimoire itu sendiri. Semua mantra di dalamnya pun ikut terdampak, termasuk mantra pedang milik Lich. Pedang yang awalnya hanya berbasis sihir dan terbentuk dari mana murni. Setelah Grimoire itu berubah menjadi 5 daun, perlahan mengalami transformasi. Pedang sihir itu seakan-akan mengeras atau membatu karena energi iblis seakan-akan menonaktifkan pedang sihir itu. Hingga akhirnya, pedang sihir itu kini menjadi senjata fisik yang bisa disentuh, seperti yang sekarang digunakan oleh Asta. Atau kemungkinan terakhir, jika bukan karena waktu dan perubahan daun Grimoire, maka yang paling masuk akal adalah karena adanya Libe di dalam Grimoire berdaun 5 itu. Sebelum disegel di dalam Grimoire berdaun 5 milik Lich, Libe tidak memiliki kemampuan apapun termasuk anti sihirnya. Tapi ketika dia disegel ke dalam Grimoire itu oleh Lichita yang hampir mati, Libe membangkitkan kekuatan anti sihirnya setelah dia mengutuk para iblis yang dia benci, khususnya Lucifero yang sudah membunuh Lichita. Nah, kebangkitan anti sihir di dalam Grimoire itu memicu perubahan mantra pedang berbasis sihir yang ada di dalam Grimoire itu menjadi mantra pedang fisik yang kemudian muncul dengan sendirinya di hadapan Asta, karena Asta terpilih oleh Grimoire berdaun 5 itu. Lalu jika kita harus memilih satu teori, kira-kira teori mana yang paling benar dan paling masuk akal? Saya pribadi lebih condong pada teori kebangkitan anti sihir Libe di dalam Grimoire yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pedang sihir Lich menjadi pedang fisik. Konsepnya sederhana. Kita semua sudah tahu, anti sihir itu bisa dikatakan mematikan atau meniadakan segala bentuk sihir, termasuk juga yang ada di dalam Grimoire. Tapi efek dalam tanda kutip kematian sihir itu bukan berarti hilang begitu saja, melainkan berubah bentuk, seperti pembatuan atau pengkristalan. Mantra sihir yang seharusnya berupa energi murni berubah menjadi benda fisik karena anti sihir. Hal itu bisa terjadi karena anti sihir beradaptasi dengan Grimoire. Grimoire berdaun 4 milik Lich adalah rumah bagi sihir pedang miliknya. Tapi ketika anti sihir ada di dalam Grimoire itu, maka dia mau tidak mau harus beradaptasi. Dan caranya beradaptasi tidak meniadakan sihir yang ada di dalamnya, melainkan merubah bentuk fisiknya. Teori ini sebenarnya masih memiliki celah karena tidak menjelaskan kenapa ada pedang Lich yang berada di luar Grimoire dan sudah dalam bentuk fisiknya, yaitu pedang Demon Dweller yang ada dan ditemukan Asta di dungeon. Kita tahu benda-benda berharga yang ada di dungeon biasanya berasal dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Tapi sebenarnya ini pun masih masuk akal karena kita tahu Libe yang masuk ke dalam Grimoire dan mulai mengutuk para iblis hingga akhirnya membangkitkan anti sihirnya pun latar waktunya sekitar 15 tahun yang lalu atau 15 tahun sebelum latar waktu awal cerita Black Clover. Bisa saja dalam selang waktu 15 tahun itu ketika Libe sudah membangkitkan dan mengubah pedang di dalam Grimoire, salah satu pedangnya yaitu Demon Dweller keluar dari Grimoire ketika Grimoire-nya aktif sendiri karena dipicu suatu hal yang tidak kita ketahui. Ya, Grimoire berdaun 5 yang dihuni oleh Libe itu entah kenapa bisa muncul dan terbuka sendiri. Contohnya saat muncul di hadapan Asta dan langsung mengeluarkan Demon Slayer. Mungkin saja saat itu Libe sudah bisa dalam tanda kutip memilih siapa yang akan menggunakan Grimoire itu untuk kelak membantunya mengalahkan para iblis yang dia kutuk selama ini. Dan sebelum jatuh di tangan Asta, mungkin saja ada kandidat lainnya di mana Grimoire itu pun muncul di hadapannya. Lalu pedang Demon Dweller keluar dari Grimoire. Tapi karena orang itu bukan kandidat yang tepat, maka pedang Demon Dweller itu tidak bisa dia gunakan. Bahkan dia tidak bisa memasukkannya lagi ke dalam Grimoire-nya. Itulah kenapa Demon Dweller itu hanya berakhir di dalam dungeon hingga akhirnya ditemukan Asta berkat ditunjukkan juga oleh Nero yang kemungkinan besar sudah tahu pedang itu ada di sana karena Nero selama 500 tahun memantau dan menjaga Grimoire berdaun 5 milik Lich. Jika teori ini benar dan fenomena ini bisa terjadi pada sihir pedang, bukankah mungkin ada jenis sihir lain yang juga bisa meninggalkan jejak fisik? Misalnya, 4 senjata
senjata roh sihir angin milik Yuno. Senjata itu memiliki potensi untuk berubah menjadi senjata fisik, karena kita tahu Grimoire Yuno pun adalah Grimoire berdaun 4 yang memiliki kemungkinan berubah menjadi Grimoire berdaun 5 yang bisa digunakan atau dihuni oleh iblis. Dan kekuatan iblis itu bisa saja memicu perubahan bentuk fisik dari senjata roh sihir angin milik Yuno. Sama seperti kekuatan iblis Libe yang memicu perubahan fisik pada pedang milik League. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.